Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya, subtema 2, perubahan energi. Pembelajaran 5. Marilah kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 5. Ayo membaca. Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar. Listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air. Juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Setiap bulan, sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan. Matikan keran air setelah digunakan. Sebagai warga sekolah yang baik, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Kalian telah membaca wacana di atas. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa sajakah yang dibutuhkan agar kalian dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contoh. Ya, A. Tersedianya energi listrik. B. Tersedianya ruang belajar. C. Tersedianya sarana bermain dan olahraga. Kemudian yang kedua, apa yang perlu disediakan sekolah agar siswanya dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contohnya. Apa saja contohnya? Iya, betul. A. Menyediakan energi listrik yang cukup untuk keperluan siswa. B. Menyediakan ruang kelas yang bersih. Kemudian C. Menyediakan halaman bermain dan berolahraga. Kemudian, pertanyaan ketiga, apa kewajiban siswa terhadap sarana yang disediakan sekolah? Jawabannya, menjaga dan merawat kelas agar tetap bersih, menghemat energi listrik, mematikan lampu kelas jika tidak diperlukan, mematikan keran air jika sudah digunakan. Kemudian pertanyaan yang keempat ya, untuk apa sajakah energi listrik digunakan di sekolah? Berikan 3 contohnya. Ayo, untuk apa saja? Ya, bagus. Untuk penerangan ruang kelas, untuk menghidupkan air, untuk menghidupkan peralatan elektronik seperti komputer, AC, bel listrik, kipas angin, dan lain-lain. Nah, sekarang pertanyaan kelima. Tuliskan 3 peristiwa perubahan energi yang terjadi sehari-hari. Ya, A. Energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin ya. Kemudian yang B. Energi listrik menjadi energi panas. Contohnya microwave, setrika, rice cooker,
pemanas air, dan sebagainya. Kemudian yang C, energi listrik menjadi energi cahaya. Contoh listrik untuk menghidupkan lampu di ruangan atau listrik untuk menghidupkan televisi. Ayo berlatih anak-anak. Sebagai warga negara yang baik, kalian memiliki kewajiban untuk menggunakan energi dengan baik. Berikut ini contoh perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan baik. Berilah tanda centang pada gambar yang sesuai. Berilah tanda silang pada gambar yang tidak sesuai. Perhatikan gambar 1 ya. Ini Edo menggunakan energinya untuk menghambur-hamburkan air ya. Nah, apakah ini merupakan sikap yang baik? Ya, tidak ya, makanya kita silang. Kemudian di sini Udin. Udin menggunakan energinya untuk mematikan keran air yang sudah digunakan ya, karena di sini tampak baknya sudah penuh ini. Jadi Udin mematikan keran airnya. Apakah ini perilaku yang baik? Iya, betul. Kita centang ya. Nah, kemudian gambar yang kedua. Di sini Beni dan Edo sedang menggunakan energi tubuhnya ya, energi yang dimiliki tubuhnya untuk membersihkan kelas. Apakah ini merupakan perbuatan yang baik ya dalam menggunakan energi? Iya, betul, kita centang. Nah, kemudian di sini ruang kelas di mana kipas anginnya masih hidup ya. Apakah ini merupakan sikap yang baik dalam penggunaan energi? Tidak baik, maka kita silang. Kemudian gambar yang ketiga, seorang anak sedang menggunakan energi dalam tubuhnya untuk mencoret-coret papan tulis. Apakah ini baik? Tidak baik ya, maka kita silang. Kemudian di sini seorang anak sedang menggunakan energi tubuhnya untuk menyiram tanaman. Apakah ini perbuatan yang baik? Iya, kita centang ya. Nah, tuliskan 3 contoh kewajiban menggunakan energi di rumah. Ya, di sini ada tabel. Ya, tertulis di situ kewajiban menggunakan energi di rumah. Ya, 1. Menggunakan energi secara bijaksana dan seperlunya saja. 2. Menggunakan energi sesuai kemampuan keuangan keluarga. 3. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dan peralatan rumah tangga yang hemat energi. Kalian harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Penghematan energi merupakan tanggung jawab kalian. Menghemat energi sangat penting bagi kehidupan. Sikap ini merupakan rasa syukur kepada Tuhan. Kemudian, ayo berlatih. Setiap hari kita menggunakan energi ya. Tanpa energi manusia tidak dapat melakukan aktivitas. Semakin lama aktivitas dilakukan, maka semakin besar energi yang digunakan. Nah, sekarang hitunglah lama waktu pada kegiatan berikut. Tentukan satuan waktu yang sesuai. Nah, di sini ada kegiatan menyiapkan sarapan ya. Kegiatan menyiapkan sarapan mulai pukul 5.45 menit, selesai pukul 6.15 menit. Berarti lamanya ya di sini pukul 6.15 menit kita jadikan pukul 5.75 menit. Mengapa? Karena untuk memudahkan menguranginya dengan pukul 5.45 ya. Nah, kenapa di situ 75? Karena minjam 1 jam ya. 1 jam itu sama dengan 60
menit. Ditambah 15 jadi 75 menit. Kemudian pukul 6-nya karena dipinjam 1 jam, maka tinggal 5 sama dengan 5 ya. Jadi 75 dikurangi 45 sama dengan 30. Dan 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi lamanya menyiapkan sarapan adalah 30 menit. Kemudian perjalanan ke sekolah mulai pukul 6.20 menit sampai pukul 6.45 menit. Maka caranya pukul 6.45 menit dikurangi pukul 6.20 menit. Hasilnya adalah 25 menit. Maka kita tulis di sini 25 menit. Kemudian kursus bahasa Inggris mulai pukul 15.30 selesai pukul 17.00. Berarti cara menghitungnya, nah 17.00 kita jadikan pukul 16.60 ya. Kemudian dikurangi dengan 15.30. Jadi hasilnya adalah 1 jam 30 menit. Jadi lamanya 1 jam 30 menit. Kemudian mengerjakan PR mulai pukul 19.30 sampai dengan pukul 21.00. Nah, sama seperti tadi ya, dipinjam 1 jam. Jadi kita buat 21.00 menjadi 20.60 ya. Kemudian dikurangi dengan 19.30. Hasilnya adalah 1.30. Jadi lamanya 1 jam 30 menit. Kemudian istirahat malam. Mulainya 21.30 selesai pukul 5 ya. Ini 5 pagi ya, anak-anak. Nah, cara menghitungnya, nah di sini kan ada pukul 21.30, maka kita hitung dari pukul 12 malam atau pukul 24 ya. Pukul 24 kita rubah menjadi 23.60. Kemudian dikurangi dengan 21.30. Maka hasilnya jam 2 atau 2.30 ya. 2.30 ya hasilnya. Kemudian 2.30 ditambah dengan tadi sampai pukul 5 ya, ditambah 5. Hasilnya adalah 7.30. Jadi lamanya istirahat malam adalah 7 jam 30 menit. Nah, anak-anak, pada tabel ada 5 kegiatan. Kegiatan manakah yang paling lama? Iya, betul. Istirahat malam ya. Kemudian kegiatan manakah yang paling singkat? Iya, kegiatan yaitu perjalanan ke sekolah. Nah, di sini ada kegiatan bersama orang tua. Orang tua bersama siswa membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Tugas ini menekankan pada lama masing-masing kegiatan ya. Nah, silakan bersama orang tua kalian membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian di dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.